Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat. Oke, sehat ya. Semua sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak absen dulu satu persatu. Sebentar. Ada yang kurang sehat hari ini? Enggak, Pak. Sehat semua. Oke. Anju Marpaung hadir. Hadir, Pak. Bringita Malau. Hadir, Pak. Indah Simanjunta. Hadir, Pak. Martua Siaan. Hadir, Pak. Renata Simanjunta. Hadir, Pak. Rulia Panjaitan. Hadir, Pak. Tiara Sianturi. Hadir, Pak. Tristan Simanjunta. Hadir, Pak. Yaskil Nenggolan. Hadir, Pak. Clara Siahaan. Hadir, Pak. Oke, hadir semua hari ini. Berarti semuanya hadir. Selanjutnya kita ke pembelajaran. Sebelum kita pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita nanti ice breaking sebentar, semuanya berdiri dan semua mengikuti gerakan. Tapi tunggu sebentar, masih duduk dulu sebentar. Tapi kita akan mengulang sebentar mengenai pelajaran kita minggu-minggu yang lewat, di mana pelajaran minggu yang lewat kita sudah mempelajari yang namanya wujud-wujud dari perubahan benda, ya, dari benda itu apa, ya, dari pengukuran menggunakan alat ukur secara sistematis ataupun enggak, ya kan. Jadi hari ini kita akan mencoba membahas tentang wujud benda. Nah, sebelum itu kita akan melakukan yang namanya ice breaking sebentar. Semuanya berdiri di samping bangkunya. Kita akan memulai ice breaking kita. Oke, semua ikuti ya. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai. Ikutin gerakan yang ada di depan. Tangan diputar-putar. Sambil nyanyi, ayo. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, Digoyang-goyang. Lebih kuat lagi suaranya. tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Kuat, ayo. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, Digoyang-goyang. diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, Diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, mana kananmu? diputar-putar, Diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lebih semangat lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar. Peganglah bahu. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang. Diputar-putar, diputar ke atas,
Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, satu lagi ya, Ram Sam. Ya, Pak. Lebih semangat lagi ya. Ya, Pak. Kamu yang terbaik untukku. Lebih semangat lagi, ayo. Sambil nyanyi, nggak apa-apa. Lebih cepat lagi, ayo. Lebih cepat lagi. Oke. Ya. Oke. Nah, kita kembali ke materi kita, yaitu tentang wujud benda. Lanjut buka bukunya halaman 59. Udah. Wujud benda. Nah, dengar. Wujud benda yang ada di sekitar kita yang pernah kalian lihat, contohnya apa? Pasir, atau enggak gini? Wujud benda yang kalian lihat di kelas kita. Meja, kursi. Apalagi? Spidol, papan tulis, gunting, laptop, apalagi? Pintu, jendela, apalagi? Lemari, apalagi? Lampu, apalagi? Hiasan, buku, gelas, apalagi? Itu ember, apalagi? Charger, kemoceng, apalagi? Alat kebersihan, apalagi? Tempat sampah, globe, penggaris, kotak pensil, tas, pulpen, buku, apalagi? Ban, emang ada ban? Mana? Oh, kok bisa di situ? Apalagi? Bumi, globe, globe, apalagi? Ini apa? Kalender. Apa? Tempat sampah tadi udah, apalagi? Nah, lem, pintu udah, dinding, kaca, apalagi? Putih. Ini, fokus. Nah, iya. Jadi yang kalian jawab itu benar semua, oke?
Yang kalian jawab itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi benda-benda kita ini ada yang namanya wujudnya, ya kan? Contohnya kalau si Tristan, ya, si Tristan itu ada nggak wujudnya? Ada Pak. Wujudnya apa? Manusia. Nggak manusia setengah serigala? Iya enggak. Setengah puluh-puluh. Setengah puluh-puluh? Iya. Iya Tristan. Nah, jadi si Tristan tadi punya wujudnya seperti manusia, ya kan? Puluh-puluh. Puluh-puluh. Iya. Nah, iya Tristan puluh-puluh? Enggak. Jadi gini. Jadi benda-benda yang kalian sebutkan tadi banyak kali tadi itu ada yang namanya wujudnya. Wujudnya itu apa Pak Jahit? Wujudnya itu adalah benda yang memiliki sifatnya tersendiri. Di mana wujud benda ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya kan? Contoh yang tadi kalian sebutkan. Tadi ada buku. Lihat buku ini. Buku ini memiliki wujud bendanya, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke 3 jenis wujud yang Bapak sebutkan, kita lihat dulu bukunya ini. Bukunya ini termasuk apa namanya? Buku bacaan. Buku bacaan. Terus bukunya ini sifatnya gimana? Benda mati. Terus apakah dia gampang hancur? Enggak. Kalau Pak Jahit jatuhkan ke bawah dia langsung pecah nggak kayak kaca? Keras. Gampang robek. Iyanya? Jadi kalau Pak Jahit contohnya lempar ke sana langsung robek? Iya. Enggak. Enggak kan? Nah, jadi bukunya ini memiliki wujud yang namanya sifatnya padat. Padat. Maksudnya padat kayak mana Pak Jahit? Maksudnya padat itu dia nggak gampang rusak. Contohnya ini satu buku ini. Kita koyak dia satu buku ini bisa nggak? Susah kan? Susah kan? Jangan dikoyak, jangan asli. Nanti rusak. Contoh, ini contoh. Ketika kita mau mengkoyaknya ini semua ini, bakalan susah. Nah, iya kan? Nah, dah. Jadi bukunya ini ya memiliki yang namanya benda padat, sifat-sifatnya. Selanjutnya apa? Wujudnya ini bisa diukur kan? Iya Pak. Nah, coba ukur dulu pakai kelingkingmu, jarimu, berapa luasnya bukunya ini? Dari panjangnya dulu ya, panjangnya berapa? Kalau di Pak Jahit panjangnya 1,5, di kalian ada berapa? 2,5. Hitung panjang dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. 2. Ada yang 2,5, ada yang 2, ada yang 2 pas, ada yang 2,5, ada yang berapa lagi? 3. Ada yang 2, ada yang 1 enggak? Enggak. Kalau 1 besar kali ya ini jarinya ya. Pak Jahit tadi 1,5, 1,5. Ya kan? Ada yang 2. Nah, jadi gini, setiap jari kita tentunya memiliki lebar dan panjangnya beda-beda, ya kan? Kalau jari si martua mungkin kecil, segini, kecil dia. Tapi bisa jadi jarinya si Eskil lebih besar daripada jarinya si martua, ya kan? Tadi berapa kamu hitung Eskil? 2. Kamu 2,5. Berarti menurut si Eskil menurut kita lebih besar mana? Jarinya si Eskil atau jarinya si martua? Tadi si martua 2,5, si Eskil 2, ya kan? Berarti lebih besar jarinya si Eskil. Karena semakin besar dia, semakin sedikit dia. Lanjut, kita ke wujud benda tadi di halaman 59. Tadi kita ngomong buku. Buku tadi itu termasuk benda padat. Nah, padat itu ya. Kalau padat selain buku apa aja yang ada di kalian? Meja, kursi, apa lagi? Pensil, laptop, kertas. Hah? Hari apa? Masih Batak? Hah? Karya, kaca, apa lagi? Pintu, dinding, dan lain-lain. Iya. Itu adalah contoh benda padat. Nah,
wujud benda itu terbagi menjadi Tiga. 3 bagian. Wujud benda kurang lancar ini. Wujud benda Wujud benda terbagi tiga. terbagi 3 bagian. Yang pertama ada apa? Ada Wujud benda. Kita buat benda. Ada 3 dia. Satu, 2, 3. Yang pertama ada padat. Kedua ada apa? Cair. Ketiga ada gas. Nah, oke. Nah, lihat di halaman, kita baca dulu ya. Halaman 59. Yang belum siapa? Ya, kamu. Halaman 59. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbuat di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbuat di alam. Mobil, gunung, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda terbuat? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa saja, Pak? Wujud apakah? Apa saja, Pak? Itu yuk kita pelajari bersama. Wujud. Oke, pembelajaran pertama tentang wujud benda. Baca dulu Tristan. Kok ada tak boleh wujud benda? Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Di dapur. Di dapur, gayung adalah benda-benda yang digunakan untuk masak. Banyak pula bahan-bahan untuk masak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur gaya berikut. Oke, dengarkan. Ya, ke depan. Jadi wujud benda itu ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Ya. Jadi gini. Contoh benda padat yang udah kita sebutkan. Apa aja tadi benda contoh yang ada di padat, yang ada di buku tadi? Punya si Dayu. Hah? Padat. Ayo di bukunya tadi. Kuat. Ayo. Tas, buku, dan Pensil. kalau di cair. Apa tadi? Minyak, air, kecap. Kecap. Apa lagi? Gas. Apa? Gas hidrogen. Apa lagi? Uap. Contoh yang di rumah si Dayu tadi, gas hidrogen. Apa lagi? Di sini gas balon. Nah, gas balon itu mirip ya sama ini gas hidrogen, tapi di balon itu ada di dalamnya gas hidrogen kayak gitu. Ya. Nah, jadi gini.
Jadi setiap 3 wujud benda yang telah ditulis di depan, ya, masing-masing mempunyai kriterianya beda-beda, ya kan? Kita bisa menentukan mana dia wujud padat, mana dia wujud cair, mana dia wujudnya gas, ya. Kalau wujud padat tadi kita bilang, wujud padat itu adalah wujud yang keras pertama, dan wujudnya tidak mudah berubah-ubah. Contohnya meja itu benda padat. Mau 10 tahun kemudian meja ini tetap seperti meja, ya kan? Ada tiba-tiba meja apa? Nah, tapi iya termakan oleh waktu. Mungkin kakinya nggak ada lagi, mungkin lacinya udah kosong, udah lapuk, ya kan? Nah, itulah sifat dari benda padat tadi. Nah, selanjutnya, kalau misalnya benda cair. Nah, siapa di sini yang nggak ada air di rumahnya? Nggak ada air. Nggak ada kan? Semua punya air kan? Nah, kalau air di rumah kita, biasanya kita pakai untuk apa? Mandi, cuci piring, cuci kain, masak. Apa lagi? Ini apa lagi? Minum, apa lagi? Mandi udah. Untuk masak, untuk mandi, untuk minum, cuci muka nggak mandi nggak sih? Gosok gigi sama mandi itu sama kan? Apalagi kalau misalnya kalian nggak ada air kayak mana? Bagaimana hidup kalian nggak ada air? Bayangkan dulu di rumah kalian nggak ada air. Dehidrasi. Ya, kalian sehari aja nggak ada air pasti susah. Lebih bagus kita nggak makan sehari daripada nggak minum 1 hari. Nggak minum air 1 hari. Kenapa? Karena tubuh kita itu butuh air, ya kan? Lebih bagus kita nggak makan 1 hari. Tapi lebih bagus keduanya tercukupi. Ada makanan, ada minuman. Itulah tadi bentuknya cair. Kalau cair sifatnya pertama, air kita itu nggak tahu bentuknya gimana, ya kan? Nah, mau kita buat di gayung yang ada bentuk lopenya, gayung lope tahu kan? Pernah lihat kan? Siapa sih nggak pernah lihat gayung bentuk lope? Gayung bentuk lopenya itu kita masukkan ke air, kita masukkan air di dalam gayung itu, dia bentuk airnya gimana? Bentuk loh juga kan? Nah, jadi sifatnya cair itu mengikuti wadah tempatnya. Jadi kalau kalian misalnya masukkan kecetakan yang ada gambar payung, gambar bulan, gambar apa lagi? Nah, bermacam-macam bentuk lah. Kalian masukkan air, pasti dia akan mengikuti tempat wadahnya tadi. Itulah sifat dari cair tadi, ya kan? Dan dia sifatnya nggak padat, ya kan? Nggak padat kan? Nah, itu tadi sifat cair. Lanjut ke gas. Nah, sifatnya yang dari gas gimana? Contoh, kalau kalian ada gas di rumah, semua pakai gas di rumah. Nah, kalau misalnya kalian pakai gas, tiba-tiba mama kalian masang ada bocor sedikit, pasti bau kan? Iya. Bau kan? Tahu kan bau gas kan? Nah, bau gas tadi itu termasuk sifatnya dia gasnya itu terbuka. Jadi dia nggak ada arahnya mau kemana. Dia nggak mengikuti wujud bentuknya, dia nggak mengikuti. Contohnya di wadahnya, dia nggak mengikuti wadah, tapi dia bisa bebas mau kemana aja. Ya kan? Contohnya si Tristan kentut dia bawa ke sini. Nah, contoh ya, contoh. Nah, itulah gasnya. Gasnya nggak tahu kemana arahnya. Dia nggak ada bentukannya, ya, nggak ada bentukannya. Contoh, kalian kayak nggak pernah kentut aja loh. Serius, kayak nggak pernah kentut kalian. Iya kan, kayak nggak pernah kentut orang ini. Nah, jadi kita contohkan tadi terhirup sinilah si martua. Kebauan lah dia contohnya, ya kan? Nah, gas yang tadi itu nggak memiliki wujud benda, ya kan? Nggak ada wujud bendanya. Dia mau kau buat ke cetakan yang bentuknya lope-lope, nggak ada, nggak bisa dia. Sifatnya terbuka dan memenuhi ruangan. Contohnya kalau ada bau aroma dari sana, contohnya ada masak ayam KFC contohnya.
Harum kan? Nah, masuk dia ke kelas kita contohnya. Harum kali. Pasti dia hanya memenuhi ruangan kita ini. Dia nggak ada sifatnya, dia kayak berbentuk-bentuknya nggak ada. Dia terbang bebas ke mana aja. Itulah gas. Iya kan? Nah, itulah contoh gasnya tadi. Ya. Nah, perwujudan benda tadi ini disebutlah dia dengan benda-benda tadi ada terbagi menjadi 3. Iya kan? Nah, sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu ada satu video pembelajaran, kita tontonlah dulu ini ya. Ya, Kak. Ayo, yang lain tenang. Perhatikan. Hai semua, kembali lagi bersama Putri G dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang wujud benda dan sifat benda. Jadi, disimak dengan baik ya videonya. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya. Nah, pada materi wujud benda dan sifatnya, kita akan membahas tentang perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Benda tersebut akan memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Nah, pada contoh benda padat, yang pertama itu ada kursi, yang kedua ada kipas angin, yang ketiga ada buku, dan yang keempat ada payung. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Nah, adapun sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian, sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah. Misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Kemudian yang kedua, kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka, dan lama-kelamaan kapur barus tersebut menjadi habis. Nah, itulah beberapa sifat dari benda padat. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang benda cair.
Adapun contoh dari benda cair, yang pertama itu ada air, kemudian ada sirup, dan ada minyak goreng. Adapun sifat-sifat benda cair yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, di sini ada beberapa wadah yang terisi air. Yang pertama, air diletakkan dalam wadah seperti ini sehingga air mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian pada botol juga sama mengikuti wadahnya, dan pada botol plastik ini juga mengikuti wadahnya, dan pada ember air juga mengikuti wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika air yang berada di dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda mengikuti wadahnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat yang tinggi menuju ke hilir atau tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, hal ini dapat kita lihat pada permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar dan tenang. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, air yang berada pada botol yang tegak maupun air yang berada pada botol yang miring, itu permukaannya tetap sama, yaitu selalu tenang dan datar. Sifat yang berikutnya yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya yaitu gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, itulah beberapa sifat benda cair. Selanjutnya, kita akan membahas tentang benda gas. Adapun contoh benda gas, yang pertama ada asap, kemudian yang kedua ada udara, dan yang ketiga ada uap air. Adapun beberapa sifat dari benda gas, yaitu yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka ukuran yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuknya. Kalian bisa perhatikan pada gambar, bentuk antara balon 1, 2, dan 3 itu berbeda-beda. Kemudian, sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus, karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Kemudian sifat yang ketiga yaitu benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya, ketika kita menghirup udara. Pada saat bernapas, kita dapat merasakan oksigen, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, itulah wujud benda dan sifat-sifatnya. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari buku ini. Semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Oke, dari pembelajaran tadi. Kita jawab dulu di halaman 62. Ayo, buka bukunya 62. Ini cepat-cepatan ya, kelompok 1, kelompok 2.
Apakah kalian sudah paham dengan apa yang sudah kita tampilkan di depan? Nah, oke. Siap? Siap? Oke, nomor 1. Benda dikelompokkan menjadi 3 wujud. Tuliskan 3 wujud benda tersebut. Apa aja? Ulangi. Oke, sama-sama kuat. Nomor 2. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Dari sini apa? Nggak boleh sama. Nasi. Nggak boleh. Kursi sudah ada orang itu. Apa? Lemari. Tas? Lemari. Iya. Tas lemari di sini tadi apa? Meja dan meja kursi. Meja kursi, tas lemari. Oke. Nomor 3. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Dari sini. Air minum. Nggak boleh sama. Ini air minum. Air hujan. Air hujan. Kecap. Kecap. Oke. Nomor 4. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Udara. Gas hidrogen sama udara sama uap. Balon negara. Balon. Hidrogen sama Balon. balon. Balon tadi udah nyata he. Hidrogen sama Uap. uap udah. Mereka uap. Contohnya Angin. angin. Udara. Udara tadi udahnya kalian? Angin. Nafas. Hah? Nafas. Angin udara. Orang ini apa? Hidrogen sama gas LPG. Iya kan? LPG adanya di dalamnya gas? Ada. Nah, itu contoh benda di sekitar kita. Oke, udah paham lah sampai situ ya mengenai wujud benda yang 3 itu. Lanjut kita ke 63. Baca dulu siapa tadi belum? Ini. Ayo. Si In ya? Indah. Oh, si Indah. Ayo. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan guna jarak ke rumah nenek berikut ini. Oke, dengarkan. Pernahkah kalian naik alat transportasi yang ada di gambar? Naik kereta? Siapa di sini yang belum pernah naik kereta? Pasti udah semua dong, ya kan? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud apakah motor itu? Kalau motor wujudnya apa? Benda padat. Tapi kalau cairannya apa? Kalau bensinnya? Bensinnya? Bensin cair, ya kan? Bensinnya cair. Terus kalau motornya? Padat. Oke, lanjut. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayahnya ke rumah nenek. Edo dibonceng dengan ayah dengan motor. Perhatikan jarak rumah. Ini rumah Edo. Sep. Rumah nenek. Ini rumah Edo. Rumah Edo. Rumah nenek. Di bawahnya ada rumah apa? Apa ini? Kebun binatang. Kebun binatang. Oke, jangan dipanjangi. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu ada berapa? 5 km dan 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang? 523 meter. Nah, pertanyaannya. Nah, baca di halaman 64. Siapa yang belum? Clara. Si Clara, ayo. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km dan 200 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 520 km. Satuan kilometer dan meter. Meter adalah satuan
Lanjut sampai bawahnya. 1 kilometer sama dengan jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 kilometer dan 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam 1 kilometer? Terus 5 kilometer 5 kilometer ditambah 300 meter. 5 kilometer sama dengan 5.000 meter. 300 meter atau 300 meter. 5 kilometer ditambah 300 meter sama dengan 5.000 meter. Tambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1.520 kilometer. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1.523 meter sama dengan 1.000 meter tambah 523 meter sama dengan 1 kilometer tambah 520 kilometer. Oke, 523 meter. Perhatikan yang di depan. Semua nampak? Ada yang nggak nampak? Nah, perhatikan. Tadi rumah si Edo dengan jarak rumah si nenek ini, neneknya adalah sekitar 5 km 300 meter. Nah, untuk mengetahui sebuah jarak, perhatikan ini. Untuk mengetahui sebuah jarak, kita harus mengetahui yang namanya tangga satuan. Ya. Semakin dia ke atas, semakin besar dia jumlahnya. Mana spidolnya ini? Mana spidol kita lagi? Ini. Nah, sebaliknya, semakin dia ke bawah, maka nilainya semakin kecil. Ya kan? Semakin ke atas dia semakin tinggi, semakin ke bawah dia semakin turun, semakin kecil. Contoh, dari yang tangga ini. Udah pernah sebelumnya belajar tangga ini? Udah? Oke, sebutkannya dari awal. Adanya nyanyinya kemarin? Ayo nyanyi dulu. 2, 2, ya. Kucing hitam dalam mobil besi kecil motor mandi. Iya, iya. Ulangi sekali lagi. 2, 2, ya. Kucing hitam dalam mobil besi kecil motor mandi. Iya, iya. Kalau naik nggak ada. Hanya turun aja. Itu kan tadi turun. Kalau naik nggak ada. Oke, dengarkan. Jadi ini disebutlah dia dengan mm. Mm itu kepanjangannya apa? Milimeter. Lanjut ke naik lagi satu tingkat. Sentimeter. Sentimeter yang namanya sentimeter. Sentimeter. Lanjut lagi ke atasnya. Desimeter. Lanjut lagi naik. Lanjut lagi. Dekameter. Lanjut lagi. Hektometer. Siapa yang membuat salah tadi? Hektometer. Lanjut lagi. Kilometer paling dekat. Kilometer paling tinggi. Ya kan? Kayak penaik tangga. Apa? Ada pertanyaan? Nah, paling tinggi dia kilometer. Nah, dengar. Jadi, setiap dia naik satu tangga, ya kan? Satu tangga ini kan tangga ini kan dari bawah ke atas. Setiap dia naik satu tangga itu dibagi sama 10. Kalau dia turunnya tangga, turun-turun seperti ini, dia dikali sama 10 dikali 10. Oke, tunggu. Perhatikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa, dengar, lihat. Tadi rumah si Edo itu ada berapa tadi? 5 kilometer 300 meter. 5 km 300 meter. 5 km di mana? Paling atas kan? Kalau meternya di mana? Di tengah-tengah ini, di 4. Nah, rumah si Edo 5 km ya. Titik-titik 300.
Nah, kalau kita mau tahu jumlah panjangnya, jaraknya antara rumah si Edo dengan rumah nenek, kita harus mengubah dulu kilometernya ini menjadi Caranya gimana, Pak? Caranya seperti ini, dengar. 5 kilometer, ini kan 5 kan? Dia kilometer ke meter, dia naik apa turun? Kalau turun dia diapain? Kali, hitung turunnya berapa tangga? Berarti kalau dia turunnya 3 tangga, dikali sama berapa? 3 kali 10, 30. Kalau turunnya 3 tangga berarti 10 kali 10 kali 10. Caranya gimana? Apa Gak bisa aku mengkalikannya ini. Caranya gini. Tinggal gini gampang. Kalau kali-kali 0, ini kan 0, 0, 0, 10, 10, 10. Tinggal tambahin aja nolnya, gabung. 1 kali 1? 1 kali 1? 1. Buat di sini. 1, 2, 3. Buat di sini nolnya 3. 1, 2. Jadinya berapa? Jadi Jadi 1 kilometer sama dengan berapa tadi? Berapa tadi? 1000 meter, bukan 300 meter ya. Siapa tadi bilang 30? 3 kali 10, 30. Salah. Karena dia turun tangga 10 kali. Kali 10 lagi, kali 10 lagi sebanyak 3 kali. Berarti dia harus dikali sama 1000. Ya, 1 kilometer ini di sini udah ada yang di sini. 1 kilometer sama dengan 1000. Berarti 5 kilometer berapa meter? 5 dikali 1000 berapa itu? 5000 apa? 5000 apa? 5000 meter. Nah, 5000 meter ditambah berapa? 5300 meter. Iya. Jadi jarak rumah antara rumah Edo dan rumah nenek itu sebesar 5300 meter. Sampai situ paham? Lanjut dari rumah si Edo ke kebun binatang. Berapa jaraknya tadi? Jaraknya 1520. Kuat. 1520. Apa meter, kilometer, dekameter? Meter. Oke. Bisa nggak kita ubah 1523 ini meter ini menjadi kilometer? Enggak. Bisa. Kenapa nggak bisa? Jadinya berapa? Ayo, bingung. 1523. Tadi dari meter kan? Tadi itu turun kan? Turun. Sekarang naik dari meter 1, 2, 3. Naik 3. Berarti gimana? Dibagi 3. Ini naik. Naik dibagi 3 ya. Salah. Naik dibagi 3 berapa? 2. Naik dibagi 3 berarti naik dibagi 1000. Dibagi 1000 berarti gimana? 1523. Ayo hitung. Dibagi sama 3 kali turun tangganya. Berarti bagi berapa, Tristan? Dibagi 3 turun tangganya. 3 naik tangganya. 1, 2, 3. Dibagi 1000. Berapa ini? 1523 dibagi 1000 berapa? Berapa? Yuk, bingung. Ada cara cepatnya loh. Gak usah dihitung-hitung, sebenarnya gampang. 2000. Caranya gini, karena dia 3 nolnya, ya kan 3-nya 0 ini kan? Hitung dulu nolnya. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Karena dia dibagi 1000, 3 nol ya, gampang. Ini hanya berlaku di angka 0. 1000 kita buat di sini nolnya berapa?
berarti dia 1. Kita buat 1, 2, 3. Berarti dia adalah 1 koma 1,523. 1 kilometer 523 meter. Artinya, nah yang ini Sampai tintanya lupa. nggak sempat lagi pakai tinta. Udah mau apa? Selesai. Kapan lagi? Oke, ini 1 kilometer. Kita ubah tadi ini 1523. Kita ubah dia. Kita masing pisahkan dulu lah. Kita pisahkan. 1523. Pisahkan ini menjadi berapa? 1000 ditambah 523. Tambahkan. Pisahkan dulu ini. 1000 tambah 523. Sama itu kan? Ini sama ini? Samanya? Sama. Oke. Berarti tadi 1000 meter itu berapa kilo? 1000 meter tadi berapa kilo? 1 kilometer tambah 523 meter. Itulah jawaban dari rumah Edo ke kebun binatang. Bisa? Bisa tak? Oke, selanjutnya. Tentukan jarak dari satuan ini, ada di halaman 65. 65. Oke. Jaraknya itu bisa kita tambahkan di situ kan? Rumah Siti ke sekolah. Rumah Siti yang mana? Yang di bawah. Mau gambar cuma nggak ada ini. Rumah Siti ke sekolah itu jaraknya berapa? 5 kilometer. Rumah Siti. Ini rumah Siti. Rumah Siti ke rumah R, ini R. Rumah Siti ke sekolah. Sekolah yang mana? Ke sekolah. Dari bawah ke atas, Pak. Berapa jaraknya? 5 kilometer. 100. Terus nomor 1, ini nomor 1, nomor 2. Udin, rumah Udin ke kantor pos berapa jaraknya? 2 kilometer. 2 kilometer 850 meter. Nomor 3, rumah Siti ke rumah Udin. 6 kilometer 350 meter. Nomor 4, rumah Siti ke pasar. 6 kilometer tambah 50 meter. Lanjut, ada lagi nomor 5. Nomor 5, rumah Udin ke pasar. 10 kilometer ke berapa meter? Enggak ada ya 10 kilometer ya. Oke. Nah, bisa kita jawab kan? Nah, ini tunggu. Nomor 1 5 kilometer. Nah, kita jawab yang ditanya meter. Semua meter ya? Meter. Titik-titik meter. Titik-titik meter. Titik-titik meter. Titik-titik meter. Titik-titik meter. Oke. Nah, siapa bisa menjawab soal nomor 1? Siapa bisa menjawab soal nomor 1? 5 kilo ditambah 100 meter. 500 meter. Tristan, ayo. 500 meter. 5 kilometer tambah 100 meter. Berapa meter dia? 500 meter. Kok makin kecil? Buat jalannya. Uraikan dulu 5 kilometer. 5 kilometer
5 kali berapa? 5 kali berapa dulu? Gak ada yang jalan yang lancar ya? Lima kok 500? Kan Pak, 5 Oke, benar ya, 5.100. Nomor 2, siapa bisa? Ayo, nomor 2. Kenapa susah, gampang loh. Ini nggak ada ininya. Enggak Pak, tentang itu ikut. Sini gitu ya. Astagfirullah. Ya, Itu ada air. mana? Ya, tunggu ya. Entar juga habis. Nggak bisa lagi dibuka. Mana bisa Pak? Jadi isinya gimana? Itu Pak. Mas, tunjukkan Mas. Sumpahkan dulu begini itu. Sekas ya, sekas. Sekas betul. Begitu Mama. Udah, kebanyakan nanti. Nah, ini pakai. Nih. Oke, udah. Lanjut nomor 3. Siapa bisa nomor 3? Yang lain? Yang lain? Ada yang bisa yang lain? Mertua bisa? Ayo ke depan mertua. Nggak apa-apa salah. Tadi jawaban si... Ini jawaban si Tristan. Jawaban si Renata. Lanjut nomor 3. Ada yang bisa? Ayo. Nomor 3, rumah Siti ke rumah Udin. 6 kilo tambah 350. 6 kilo, ayo maju. Nggak apa-apa, coba aja. Nggak langsung dimakan kok kalian. Nggak kumakan nanti kalau mertua kalau salah. Berapa? Tambah. Apa saja ini? Ya. Rp6.000. 6.300. Nolnya mana? Nolnya ditinggal ini, hilang nolnya. 0. Nah, buat meter. Nah, nomor 4 siapa bisa? Gampang loh. Nomor 4, ayo. Nomor 4 Pak Jahit aja yang ngerjain.
Oke, nomor 4, perhatikan. 6 km ditambah 50 meter. 6 kilometer. 6 kilometer itu dikali sama 1000. 6 kilometer berarti, kenapa 1000 Pak Zaid? Karena, dengar, dari kilometer ke meter, tadi sudah dikatakan turun 3 tangga. Turun 3 tangga. Berarti, kalau turun 3 tangga berarti 10 kali 10, 100. Ya kan? 100 ke... Bukan ditambahi loh, dikali. Contohnya ini. 10 ini 10 kali 10 kali 10. Nah, ya kan? Kenapa bisa 10 kali 10 kali 10? Karena 3 kali turunnya. 1, 2, 3. Makanya 3 kali dia 10-nya. Ya, nambahkannya gimana? Bukan 30 jawabannya. Kalau 30, 10 tambah 10 tambah 10 salah. Jawabannya 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Tambah 3, tambah 3, 1. iya, jadi 1000. Dari situ 1000-nya. Nah, 6 dikali 1000, ya, berapa itu? 6.000. Ya kan? Tambah 50 berapa jadinya? 6.500 meter. 6.500 meter. 6.000 ada kosongnya di tengah, 50 bukan 6.500. Nomor 5 siapa? Tadi. Ayo, nomor 5. Sepuluh kilometer berapa meter? Tadi 1 kilo. Tadi 1 kilo 10 meter. Tadi 1 kilo 1000 meter. Terus kalau 10 kilo berapa meter? Berapa ya? Tinggal ditambahkan nolnya. 10 meter. 10 meter. Seratus meter sini. Oke, kita periksa satu-satu. Nomor 1 tadi jawaban siapa si Tristan? 5 kilometer tambah 5 kilometer 100 meter. 5 kali 1000 5000 pas. 5000 tambah 100 5100. Benar jawaban si Tristan. Oke. Nomor 2, ini siapa tadi? Si Renata. 2 kilometer 2 kali 1000 2000 tambah 850 berarti 2850. Benar jawaban si Renata. Nomor 3 tadi siapa? Martua. 6 kilo tambah 350. 6 dikali 1000 6000. 6000 tambah 350 6350. Benar. Nomor 4 tadi udah ya, punya Pak Jahit. Nomor 5, 10 kilometer. Dengar, 10 kilometer, lihat saja ya, 10 kilometer itu berapa meter? Nah, lihat baik-baik. Dalam menguraikan kilometernya ini ke meter, nggak ada yang perlu kita matikan di sini, kecuali ke dalam pembagian. Karena dia tadi turun, ya kan? Dari kilometer ke meter turun nggak? Turun. Kalau turun dia berarti nggak ada yang, kalau turun dia berarti harus dikali, nggak ada yang dibagi. Kalau dibagi dia berarti ada yang dikurangkan, ya kan? Jadi punyanya siapa tadi ini? Si Clara. Jadi punya si Clara ini 10 kilometer dikali 1000. Tapi dibagi, dimatikan dia 1, matikan 1, matikan 1. Ini hanya berlaku ke dalam pembagian, ya. Kalau perkalian nggak ada. Berarti 10 kali 10.
Ya, berarti 10 dikali 1000 3 tangga. Berarti 10 kali 1000. Berapa ini? Tinggal tambahin nolnya. 1000. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Buatlah di sini. 1 kali 1. 1. Buatlah nolnya sebanyak 1, 2, 3, 4. Buat titiknya. Kalau titik dia di belakang koma atau berapa angka di belakang koma? 3. 3 di belakang koma. Hitung. 1, 2, 3. Nah, jadi di sini dia. Jadi berapa dia? 10.000 10 km adalah 10 km adalah 10.000 meter. Paham? Paham sampai situ? Ya, paham ya, Clara? Jangan dibagikan. Dibagi dia boleh, asal dia harus naik. Kalau tadi turun, dia dikali, nggak boleh dikurangkan, nggak boleh disaling matematikan. Kalau dia tadi turun, kalau naik boleh yang dibuat si Clara. Tapi kita konteksnya dia turun, berarti harus dikali. Oke? Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai perukuran. Kita lanjut materi kita mengenai sebentar. Kita masuk ke ini ya. Kita masuk ke pola irama. Itu tadi untuk tematik kita. Masih pengen Dengarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pola irama. Sebelum kita belajar, Baik akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pola irama. Baik anak-anak, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa irama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Ayo didengar. Baik anak-anak, di sini Pak akan mencontohkan ada sebuah lagu sudah Pak siapkan, ini berjudul Menanam Jagung. Ya, jadi di sini menanam jagung ada beberapa irama yang muncul secara berulang-ulang. Baik, di sini ada 3 pola irama yang diulang secara teratur. Yang pertama adalah ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Pola irama ini sama persis dengan beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Yang kedua adalah ambil campurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Pola irama ini sama persis dengan jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Pola yang ketiga adalah cangkul-cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagung kutanam. Ini sama persis dengan cangkul-cangkul aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ya, baik anak-anak, sudah mengerti dari penjelasan tadi. Sekarang kita langsung ke tugasnya tentang pola irama. Ya, baik, di sini ada lagu Bunda Kiara. Anak-anak sudah tahu lagu Bunda Kiara bagaimana bunyinya? Kalau belum tahu, sekarang tarik. Kenapa? Kenapa skill? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Coba gidikan. Bagaimana Naikkan. kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video Naikkan diri. pembelajaran Naikkan Si diri, Bunda. jangan. Simak yuk bareng Bu Indah. Ayo perhatikan dulu sebentar.
Mana materi? Berapa nih? Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 3? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar kasih muatan pelajaran. Anak-anak hebat saat menyanyikan sebuah lagu kita harus memperhatikan pola iramanya. Setiap baris lagu mempunyai pola irama sesuai dengan nada. Dalam sebuah lagu ada pola irama yang sama. Ada juga pola irama yang berbeda. Saat menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, perbedaan panjang pendek bunyi dapat diamati dari lirik pada setiap bagian lagu. Selain itu, perbedaan panjang pendek bunyi juga mudah diamati jika menyanyi dengan iringan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Sekarang perhatikan lagu pantun pramuka berikut ini ya anak-anak hebat. Ikuti nyanyian dengan bertepuk tangan. Bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Oke, di 2 kelompok. Satu kelompok bertugas untuk menyanyi. Ini penyanyi. Kelompok lainnya bertugas tepuk tangan. Tepuk tangan. Bertepuk tanganlah sesuai Anda. Ulangi kegiatan dengan bertukar peran ya. Oke, Berikut merupakan dengar. Tadi ini yang buat suaranya. Ini yang bertepuk tangan. Nanti setelah selesai sekali, putar lagi. Di sini yang tepuk tangan, di sini yang Nyanyi. oke. Kita dengar. lagu pantun pramuka ciptaan Ate Mahmud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Oke, siap-siap ya, siap-siap. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu Disiplin. Ngerti tadi? Gini, 1, 2, 3, dan 4. Jadi nggak asli gini. Dengarkan setiap 4 baru tepuk. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. Gitu. Jadi nggak asli gini. Bisa? Kita ulangi. Kita ulangi ya. Pramuka kita nyanyikan bersama-sama ya. Tadi ini yang nyanyi, ini yang tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Pramuka itu hebat cermat. Ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. Ulangi, ini tepuk tangan. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hebat cermat. Ambil korek pasang lilin. Pramuka selalu disiplin. Bisa kan? Oke. Oke, itulah tadi mengenai pola irama lagu ya. Kita dari yang sudah kita pelajari, yang pertama mengenai apa? Yang pertama kita mempelajari apa tadi? Wujud Benda. benda. Ada wujud benda tadi ada berapa? 3. Apa 3-nya? Oke, setelah kita mengetahui wujud benda, kita belajar yang namanya jarak dari rumah ke rumah neneknya tadi, rumah si Edo ke rumah neneknya. Itu pengukuran ya, pengukuran jarak. Nah, kita sudah mengetahui jarak antara masing-masing ke rumah dari yang kita sudah kerjakan di depan, ya kan? Selanjutnya kita telah mempelajari tentang pola irama lagu. Pola irama lagu itu adalah pola lagu yang kita nyanyikan mengikuti polanya
secara berulang-ulang. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya.